gini. Kamu senang gak sih kalau kita berdua? Kita bertiga. Oh iya bertiga. Aku tadi belum kenalan. Oh yaudah sekarang kenalan. Oh iya. Ada cewek yang di dalam kotak tiket. Kalian semua harus tahu. Siapakah dia? Silakan. Halo, nama aku Gaby. Tapi biasanya dipanggil Gabut. Soalnya kerjanya gabut. Iya, paling enak lo ya. Duduk aja di situ nggak mikirin apa-apa. Dikasih yang lucu-lucu, ketawa aja. Pulang dapat honor lo. Saya mau ngasih lihat nih ungger kita yang pertama ya. Kita lihat ungger kita yang pertama. Ini dia. Ibu aku pulang. Ibu di mana? Ibu. Ibu aku takut. Ibunya yang ada di film itu. Serem banget. Halo. Sekali lagi boleh nggak? Saya kan sayang nih, udah make up kayak gini-gini, masa cuma satu. Abis ini saya lagi ya. Apa? Tadi juga di babak awal kamu kan nggak ada, belum kenalan dulu. Kenalan. Tadi nggak kenalan dulu ya Allah cakep-cakep gini kayak gini. Ya biar keluarga nonton ya, biar keluarga lu nonton biar tahu nyari duit susah ini. Oke. Hai semuanya, aku Ashel si pengabdi selatan. Oh, nongkrongnya di selatan. Nongkrongnya di selatan. Iya. Oke lah, bonus karena kamu make upnya 3 jam. Iya, 3 jam dapat sendiri. 2 lah. Oke, boleh ya. Dapat 2 stop. Iya. Oke, nah sekarang kita akan lihat ungger kita yang kedua. Ini dia ungger kita yang kedua. Oh, 2 kali dia. Udah dibilang nggak boleh jualan di sini. Bu, ngeri banget sih. Udah yuk, ikut saya ke kantor. Cari nafkah, Iya, Pak. ikut saya ke kantor. Saya cari sekarang, nafkah, ayo. Pak. Kok jadi pedagang? Kirain katanya nyambung dagang, Bu. Bang, Kang Denny nonton? Nonton. Oh, aku nggak nonton, serem Pengabdi soalnya. Ketan itu. Kamu punya pengalaman mistis nggak yang berhubungan sama hantu-hantu? Enggak, tapi aku ada pengalaman sama ibu-ibu. Karena tadi kan ngomongin ibu-ibu kan. Oke, nah pengalaman kamu sama ibu apa? Jadi aku baru banget tadi pagi, aku ketemu ibu-ibu yang salah sangka. Jadi dia tuh jutek banget. Jutek banget, aku nyapa, dia nggak nyapa balik. Aku nanya, dia nggak jawab. Emang kenapa? Ternyata dia ibu kota. Iya. Lucu gak? Lucu. Tahu nggak itu namanya apa? Itu namanya comedy storytelling. Ngajarin. Wah, makin songong nih anaknya. Oke lah, angkat aku jadi muridmu. Ya, aku senior. Iya, aku juga senior. Oke, kita lihat ya ungger kita yang ketiga. Ini dia ungger kita yang ketiga. Ada Mbak Dukun. Hai. Hadir. Ya malah ngabsen. Iya ngabsennya gitu ya, repot juga ya, cek sound dulu, make up segala Malah macam. DJ yang absen. Kok DJ yang absen? Itu DJ kan tadi? Iya, enggak, dia tuh maksudnya dia jadi Mbak Dukun. Ada Mbak Dukun, ada hadir gitu. Oke, langsung kita lihat ungger kita yang keempat. Bantu saya. Saya cuma punya uang kecil. Biar jadi kaya. Gampang. Bisa. Ini mah bukan uang. Ini mah uang. Waduh, ini bukan dukun, Kang fotokopi. Printer. Maksudnya tuh 2.000, jadi uang besar jadi berapa? 4.000. Wah, nanggung amat. Ya, emang ada selembaran 4.000? Kan nggak ada. Oh iya, gak ada ya. Kan ada 100.000. Kan bisa kenapa? double gitu. Tapi aku ngomongin dukun, aku ada cerita lagi soal dukun. Masalah banget ini. Ya, gimana? Cerita horor. Jadi aku semalam tidur, tiba-tiba dingin banget. Aku sampai pakai selimut 2 lapis. Oh, ada malu halus kali. Ternyata AC-nya 5 PK. AC 5 PK.
AC 2 PK aja udah dingin loh. Gimana 5? Iya, makanya pakai selimut 2 lapis. Iya. Oke lah, nice try. Oke, bagus itu AC 5 PK aku baru denger. Iya. Memang ada AC 5 PK ya? Ada di kamar aku. Iya. Oke, sekarang kita lihat unggar kita yang berikutnya. Ini ada adegan pendek apa? Apakah masih berhubungan sama dukun atau sama si ibu tadi? Kita lihat aja langsung. Ini dia unggar yang ke-5. Waduh, Mbah, dukun lagi. saya datang lagi. Saya udah tahu mau kamu apa. Saya ingin sebuah pusaka, Mbah. Sejenis keris yang bisa buat orang lain jatuh miskin. Chris. Itu mah dia minta bayaran gak sih? Ya, itu kan ya, itu bisa bikin dia orang nagih. keluarin duit terus jatuh miskin Iya, akhirnya. nagih. Oke, kita lihat unggar kita yang ke-6. Ini dia. Oh, benar. Nagih. Akhirnya kelar juga. Loh? Duit nih. Saya nikah kau, Mbah Dukun. Dengan putri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Wah, Dukunnya shock nggak sih itu tiba-tiba nih? Itu maksudnya nikah sama orang depannya? Iya, itu dukunnya pada mau mindahin meja, duduk datang penghulu. Aduh, gue kirain apa gitu ya, ternyata dukunnya dinikahin. Kamu pernah ngeliat dukun kawin nggak? Enggak, kenapa? Nggak pernah ngeliat dukun kawin? Kamu pernah ngeliat dukun kawin nggak? Nggak pernah ngeliat? Aku ngeliat barusan. Itu dukun kawin. Kamu nggak beli kain pocong lagi murah loh, lagi diskon. Di online. iya? Di online. Di live. Ada yang live. Iya, di live. ada yang tahan tanah, jadi ini kuat. Oh, bagus. Penting ya kayak gitu ya? Ya kan nanti kan kamu mau dibungkusnya rencana mau pakai daun. Oh, emang aku bakal dibungkus? Oh, nggak dibungkus ya kamu ya? Iya. Oh, langsung dipaket ya? Iya, kamu mah kalau kamu kan pakai baju ya rapi ya. Aku mah di bubble wrap. Oh, kalau jatuh nggak pecah ya? Iya. Sama ada tulisan fragile-nya. Iya. Oh, kalau kamu masuk peti. Nama tulisan JNA. Apaan sih JNA? Ya takutnya kalau JNA takut dikira sponsor. Kaget. Lama-lama ngerti kamu ya? Iya. Karena aku senior. Kalau tadi itu namanya joke apa tuh? Kalau kayak dukun gitu joke apa? Jok yang nggak di briefing. Sengaja kita nggak di briefing biar surprise. Jadi pas kita bisa komentarin seperti saat kita melihat pertama kali gitu ya. Oke, kita lihat. Ini dia ada unggar yang ke-7. Aduh, habis baterai nih. Ini nih. Oh, ngecas. Gua tungguin nih. Ini nggak bisa napas loh, Mbak. Ini Aduh dicabut, itu ada pasiennya. Lagian rumah sakit kabel penting keletakan. Gimana ceritanya itu? Kasian banget neneknya, nenek-nenek. Iya. Bukan masalah neneknya nenek-nenek. Itu udah dorongnya berat, main bentar lagi. Siapa itu? Itu artis top loh itu yang di kursi. Iya. Oke, sekarang kita lihat unggar kita yang ke-8. Nah, pesan terakhir apa? Dari tadi nguap mulu. Hah? Apa? Apa minta apa? Lucu. Gitu ngomong. Cuk, sini Cuk. Tuh. di sini, Nek. Ini cucu. Lucu. Oh, dari anak yang itu kali. Cuk, sini Cuk. Ini. Oh, udah tua nih. Udah dateng nih. Mau. Ini mau. Ini udah 2 cucunya. Yang lain kan pada jauh. Cucu. Nenek, maaf lama ini cucunya udah datang.
dot lagi ya? Ya pokoknya susu. Yang penting kan joknya kan susunya. Bukan dotnya, susu. Dia mau minum susu. Ya kan aku nanya, emang bisa pakai dot? Kan udah, iya ompong lagi ya? Hah? Kalau udah Iya tua, kan kalau ompong lagi. kalau udah makin tua itu kan balik lagi ke anak-anak. Begitu. Kayak bapak-bapak kan nih anak cowok. Anak kecil, dewasa, menikah, udah tua, ntar balik lagi ke anak-anak gitu kelakuannya. Anak-anak suka nyusu, dia nyusu lagi. Karena kan minum susunya orang tua jadi untuk menguatkan tulang. Kayak bapak tulang. ya? Hah? Kayak bapak. Iya, aku suka minum susu. Kan sehat. Iya. Nah, kita lihat ada ungger yang terakhir. Nah, kita lihat adegannya apa ya? Ini dia ungger kita yang terakhir. Wah, Kami mohon maaf. nenek. Kami sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi takdir berkata lain. Alhamdulillah. Maksudnya dong? Takdir berkata lain. Takdir lain. Takdir mana si takdir sini. Si takdir mana si takdir sini takdir. Lo kan nama lo takdir. Lo tinggal ngomong lain gitu doang. Takdir berkata lain. Tadinya mau bilang takdir lain, jadinya takdir lain. Ini kan udah ada namanya takdir. Lo tinggal ngomong lain gitu. Tepuk tangan dulu buat ungger kita hari ini. Pokoknya setiap hari tuh kita selalu menyiapkan adegan-adegan pendek di ungger. Ya, ungger ujungnya ger. Oke, nanti kita balik lagi. Jangan kemana-mana, cuman sebentar. Tetap di Tawa Culture. Selamat datang di satu-satunya games di langit dan di bumi yang tidak mencari pemenang, tapi kita mencari yang kalah. Ini dia Ghosting Game Show nggak penting. Ini nggak penting. Nggak penting banget ya? Tapi ini penting untuk menentukan nanti siapa yang dapat hadiah. Oh gitu. Hadiahnya akan diberikan Saya ke nggak yang mau kalah lagi. Nah, ya, diberikan ke yang kalah. Makanya aku ikut karena ini nggak penting. Oke, sebelumnya nih saya mau ngasih ini dulu. Kalian kesempatan untuk memilih dua benda. Kita belanja-belanja dulu ke supermarket. Silakan, troli masuk. Aku mau semangka. Kamu milih apa? Kamu suka apa? Silakan pilih dua, masing-masing pilih dua. Masing-masing pilih dua. Manunung apa sih sukanya? Anggur. Pilih orang tua. Oh, nah berarti yang diambil anggurnya aja. Sudah. Masing-masing dua. Iya. Karena orang tua harus banyak makan buah, Iya ya kan? dong. Oke. Satu lagi enggak kan? Katanya dua kan masing-masing dua. Anggur ya masing-masing dua. Manunung anggur sama apa? Telur dua. Iya, boleh juga. Telur. Oke, udah masing-masing udah dapat ya? Ya. Oke, udah. Nah, kalau udah masing-masing sudah dapat, boleh pilihan kalian taruh sini dulu lah semuanya nih, taruh di atas. Oke. Taruh di atasnya udah yang kalian pilih ya. Yang di bawah berarti nggak dipilih ya? Ya. Ya. Oke, silakan ditaruh. Kita kesampingin dulu Kamu ini. milih tisu juga? Enggak. Pokoknya ntar nih kita akan mainin lagi ya. Baik, sekarang permainannya adalah saya akan membuka fakta. Satu persatu fakta. Fakta yang pertama ini dipastikan faktanya adalah fakta salah satu dari kalian. Ya. Kalian nanti silakan saling menuduh. Kira-kira ini faktanya siapa? Cocoknya kejadian ini terjadi sama siapa? Ya. Setelah itu saya akan kasih kesempatan kalian untuk menentukan pilihan. Menurut kalian siapa yang kalian curigai? Oke. Oke, fakta yang pertama. Di antara kalian ternyata ada yang pernah kebakar gara-gara kembang api. Nah, tangannya pernah kebakar gara-gara kembang api. Menurut Manunung siapa? Menurut Manunung siapa? Tangannya buka-buka. Siapa? Oh, Brevi. Nggak mungkin. Karena nih, Bersih, pasti anak nakal nih. Pasti nakal mainan anak kembang api. Menurut lu? Hubungannya itu ada kembang api sih Brevini. Kalau tahun baru. Menurut aku, Menurut lu siapa? Mami. Mami, kenapa lu curiga Mami Mungkin main kembang orang api? faktanya Mami mungkin orang pertama langsung. Iya. Secara psikologis dia menuduh orang. Iya. Menurut kamu? Apa ya? Siapa? Mami. Mami. Mana nggak ada bekas kembang api? Mulus. Mami nunjuk pertama. Tato ada gue. Oke. Menurut lu siapa, Brev? Mami lagi. Oh, emang nih
kecilnya menurut lu main Karena kembang api apa? bersih tuh, bersih. Kalau kebakaran enggak. Sementara apa pembelaannya yakinin kalau itu bukan mami. Bukan aku, jelas bukan, nggak mungkin aku main kembang api, nggak pernah. Maling mana pernah ngaku sama dia maling, ya nggak? Iya, aduh. Sarah, kembang api itu ada kaitannya dengan pekerjaan dia. Oh iya, Setiap tahun baru pasti menyalakan kembang api dia. Kerjaannya. Itu kan sekarang udah gede, katanya ini kan faktanya pas kecil ya. Iya, fakta nih waktu kecil. Jodoh kamu. Waktu kecil tangannya pernah terbakar gara-gara main kembang api. Buka jaket kamu. Oke. Buka jaket kamu. Gak ada. Oke, silakan masing-masing ambil satu, tentukan pilihan. Ambil satu terserah gitu. Iya. Ya. Oke, silakan. Mami, menurut Mami siapa yang masa kecilnya main kembang api? Woi. Raffi, lu dituduh sama Mami. Aku konsisten orangnya. Lu siapa? Menurut lu siapa? Nih. Oh, Mami. Bara. Abel dulu. Adel, menurut lu siapa, Bel? Oke. Oke. Karena dia nggak mau buka jaket. Oh. Sini aja. Mami Biar terpilih kena dua, ini. ya. Oke, sekarang kita masuk ke fakta yang kedua. Di antara kalian, ternyata ada yang pernah, kalau naik pesawat pasti semuanya pernah naik pesawat. Tapi di antara kalian ternyata ada yang pernah naik pesawat perang. Naik pesawat perang. Pesawat perang. Di antara kalian nih. Nih dong. Pernah naik pesawat perang. Kenapa kalau Afghanistan pernah naik pesawat perang? Iya dong. Saya bukan masyarakat biasa ini. Oke. Siapa, Mami? Bara. Paling dulu. Yang lain gimana? Yang lain? Kalian harus saling mempengaruhi loh. Karena siapa yang Dia ya, yang banyak yang banyak ininya nanti yang akan dapat sesuatu. Ini bara. Dia jaketnya aja perang. Lu jangan mau, lu harus bisa pengaruhi orang lain juga. Enggak, gue Brevi. Oh, menurut lu Brevi? Brevi, karena dia mungkin pekerjaan kalau dapat kota yang jauh biasanya kalau nggak ada penerbangan lain biasa kliennya gini. Ya udah, ada ini angkatan udara langsung. Oh, ada nih pesawat perang gitu. Iya. Ya lagian pesawat perang juga agak Itu dia. numpang kali. Nah, tapi dia pernah naik pesawat perang. Pesawat perang itu kan macam-macam tuh, misalnya angkatan udara kan Angkatan TNI itu udara. yang ada tuh yang gede tuh. Ya. Tahu. Hercules. Hercules itu kan Parni Boles. Nah ini pernah nih, ini gue yakin nih Brevi nih. Ini. Nah, lu pengaruhin yang lain buat itu dia. Kamu. Oke, langsung ambil. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3. Bara. Abel mah terserah, yang penting ikut-ikutan aja dia. Wow. Ini nih. Sasarannya dua-duanya sama kan? Oke, Mami sama Bravi sama 2 itu sementara potensi kalah. Karena lu di part yang udah ngemilih lu nih. Ini fakta terakhir, lu harus bisa pengaruhin orang lain. Oke. Salah satu dari kalian ternyata pernah dibotakin. Waktu kecil ini dibotakin kita wajar, tapi ini penyebabnya yang unik. Pernah dibotakin waktu kecil gara-gara bisulan. Bisulannya segede kepala. Di antara kalian nih, pernah ada yang bisulan segede kepala. Sampai palanya dibotakin. Bukan bisa. Nah. Ini di. Menurut Ini siapa? satu orang. Menurut kamu siapa yang bisulan segede Kalau kepala? ada Sule, aku jawab Sule sih. Parah. Berapa menurut lu di antara ini yang suka yang pernah bisulan segede kepala siapa? Bara nggak mungkin sih. Dia sendiri sih, dia sendiri. Mungkin masih gede pahala. Kok kalau bisulan barang kamu semua orang pernah bisulan. Gede pahala. Gede pahala gimana? Bisulan segede kepala. Kayak helm dong. Sampai dia dibotakin Brevi kepalanya. sih gua Brevi. Masih gede pahala. Brevi. Lu dari tadi Karena bekasnya masih ada ini, bekasnya masih yang Wah, ya menurut Abel. Abel. Kenapa dia bisulan? kelihatan kalau kecilnya pernah bisulan tuh botakin. Harusnya Oh dia iya, ini dia ada ini sedikit Abel. botakin. Berarti kita bertiga Abel ya? Abel. Oke, langsung. Oke. Tar dulu, ini belum selesai. Abel belum ngasih pembelaan. Ayo Abel. Abel. Mereka pilih aku karena aku masih kosong. Wah, tapi mereka curiga kamu bisul. Iya. Gak ada bisul, aku mah bersih.
Ya sekarang kan nggak ada, udah dibotakin. Kan waktu kecil, nak. Waktu kecil mama aku rajin mandiin aku. Aku tuh juga suka mandi, habis pernah bisulan. Semua orang pernah Masuk sini jangan lewat, jangan soal. Kecuali Sule. Sule itu emang nggak pernah mandi, makanya bisulan terus. Oke, udah bulat kira-kira siapa? Abel. Abel, kamu bela diri. Gimana mau bela diri? Aku nggak bisulan beneran. Kamu kan nggak inget kecilmu kalau bisulan. Kamu senang makan telur nggak waktu kecil? Seneng kan telur? Enggak. Seneng gitu loh. Sekarang senang makan telur nggak? Dari kecil sampai sekarang nggak? Enggak. Ah, ini namanya bohong, berarti dia fitnahnya nggak mau di ini, berarti dia ini. Oh iya. Oke. Oh iya, dia tahu kalau orang makan telur itu kan pasti bisulan, makanya dia bilang aku nggak suka telur. Iya, nggak mau ngaku ini Oke, orangnya. silakan tunjukkan pilihan. Siapa menurut kalian yang waktu kecil pernah dibotakin gara-gara bisulan sekepala? Bisulnya di mana? Oh, di situ tuh bisulnya. Oke, ya. Oh, ada satu fakta bonus ya. Fakta bonus di antara kalian pernah jadi gembala kambing. Jadi pernah ngembalain kambing sehari bisa 200 ekor. Ini udah. Udah. Apa? Langsung. Ini. Tapi kambing sih identik Lo kampungnya di mana? Kampungnya di mana, Bang? Nggak ada Jakarta, Bang. Jakarta. Nggak ada ini kampungnya Jakarta. Jakartanya jauh daerah Pik yang sekarang. Kecil di mana kecil? Aku kecil. Oh di Solo. Solo. Kecil di mana? Jakarta. Jakarta. Kecil di mana? Afghanistan. Nggak ada urusan. Saya apakah perang apa kambing yang mana ini? Iya, namanya juga. Tadi perang, Di sekarang Afghanistan banyak rumput nggak? Ya. Banyak rumput banyak nggak? rumput justru di Indonesia daripada Afghanistan. Afghanistan di sini batu semua. Oh, Makanya batu mungkin. bara. Oh. Nah, itu Makan dia. apa? Tapi yang Kambing kalau nggak ada identik rumput. orang-orang itu kan makannya kambing ya? Kambing. Iya. Nah, di sana pada gembala. Kambing. Oh, banyak yang pakai sorban-sorban itu pada gembala kambing. Yang kayak di film-film ya. Itu Arab. Arab, kalau Afghanistan Lu sapi. apa? Lu Arab apa? Afghanistan bukan Arab. Arab sayang. Maksa dia, maksa. Maksa. Ayo, ini makan mempengaruhi. Ini strategi bagaimana kalian mempengaruhi orang lain agar yang kena hukumannya orang lain. Sementara potensi Solo ya. hukuman Ini dua-duanya Jakarta nggak mungkin. Ya. Ini Solo sih aku. Ada lagunya. Saya ini di Kendala Sapi. Itu dia. Makanya saya. Gue yang di gembala. malah sapinya yang ngajak main. Sapinya yang gembala gue. Yakinin yang lain untuk nyoblos siapa ini? Aku sih Mami. Terserah aku kamu. Siapa? Udah kalah gue ini. Barat tertuduh. Siapa? Siapa? Brevi, ayo. Siapa? Cuma gue ini dimanapun gue udah kalah ini. Udah ini, nih. Tertuduh Barat. Aku kan akhirnya. Oke. Berarti Bara kena fitnah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain 3, 2. Bara, kamu akan dapat hadiah. Saya sebelum ngasih hadiahnya ke Hadiahnya Bara, kambing. sebelum ngasih hadiah kita buka fakta yang sebenarnya ya. Fakta yang pertama, tadi ada yang punya fakta tangannya pernah kebakar gara-gara main kembang api. Yang merasa tangannya pernah terbakar waktu main kembang api di masa kecil, angkat tangan. Coba ceritain kejadiannya. Kejadiannya lagi main kembang api terus kena tangan dah. Nah, itu doang. Itu doang. Gitu, emang kayak gitu. Sangat tidak TV sekali ya. Nah, TV itu di mana? Di Di rumah. Di Yang rumah. kenain kakak aku. Oh, habis kembang api yang baru banget habis yang mesti nyala. Kembang api yang dipegang, yang Bekasnya dipegang. di mana? Iya, yang kawat kan. Udah nggak ada sih. Yang kebakar. Kebakar loh. Kebakar kulit tuh kalau kebakar seumur hidup ada bekasnya pasti. Ini Kan nggak kebakar apa kebakaran kamu? semua, cuma kebakar kecil. Oke, itu berarti sama kakak kamu saat itu kamu nangis kejer. Nangis. Iya. Coba ada fakta yang lebih menarik lagi nggak? Ada tadi tapi nggak jadi dikasih. sama Apa itu mama. coba apa? Pernah pipisin belalang. Pipisin belalang. Maksudnya gimana? Lagi camping, terus kan pipisnya kan di rumput. Aku Ah, pipisin terus? belalang. Ah, Dede harusnya ngasih itu tuh. Tahu nggak sekarang belalangnya jadi tapi? Tapi kalau tadi urusannya pipis pasti aku semua. Nggak mungkin
Oke, fakta yang kedua. Di antara kalian tadi ada yang pernah naik pesawat perang. Yang pernah naik pesawat perang, kamu duga dia. Kamu udah nebak? Aduh, feeling aku ngamin dulu nih. Nah, yang pernah naik pesawat perang, angkat tangan. Wah, coba ceritain dong. Perang kemana nih? Waktu itu kan pertama kali gue mau diajak off air di Timur Timur. Oke, naik pesawat, seneng banget gue. Itu udah 1 minggu tuh gak bisa tidur karena mau ngebayangin naik pesawat itu kayak apa. Pertama kalinya? Ya, pertama kalinya. Di Surabaya itu. Terus kita berangkat ke Juanda. Pesawat Hercules. Ya kan, Yang gak ada tempat duduknya. Karena memang kita tujuannya menghibur yang kemarin lagi perang-perang gitu loh. Kita main kayak di barat ya, daerah konflik gitu. Oh, kirain yang udah, wah seneng nih pesawat komersil nih. Ini yang gue nangis. Terus kata almarhum Mas Muni, bisa menyemurah. Bisa diam gak kamu? Dia juga stres. wajib militer. Yang duduknya ada depan gini ya. Terus kayak apa ranjau-ranjau, apa bukan ranjau aja kayak rancer-rancer gitu loh. Iya, iya. Karena emang itu kan untuk bawa makanan. Terus kita turun gitu dikasih pil segini loh, batu putih segini. Biar buat gak apa? digigit untuk malaria. Oh, malaria, iya. Oh, iya. Tadi adalah siapa di antara yang pernah dibotakin kepalanya karena bisulan? Segede kepala. Angkat tangan. Pasti dia kan. Nggak segede kepala, Bang. Ini segede kepala. Maksudnya di kepala banyak. Oh, di kepala. Oh. Gimana ceritanya kejadiannya? Dulu sampai sekarang suka banget makan telur. Tadi bener tuh Bang Denny. Suka banget makan telur. Terus karena masih kecil mungkin hormonnya kurang ini ya. Jadi bisunya banyak satu pala sampai dia harus dibotakin. Satu kepala bukan segede kepala. Lu gimana? Lu coba. Oh, bisulan. Iya, oke. Oke, berarti udah tahu ya. Nah, tadi tuh fakta yang terakhir yang gebalain kambing 200 ekor. Gitu dia. Aku udah tahu kamu. Lu gimana kan susah itu. Gampang Kambing gitu 200 mah kalau ekor. diatur sono 200 sampai 500 pun pernah. Lu gimana yang jagainnya? Enggak, gampang aku sama kakakku. Jadi kita bedanya cuma 2 tahun. Oke. Aku sama kakakku. Di kampung aku itu, di kabupaten tuh, setiap kampung, tiap rumah tuh punya kambing, punya domba itu. Tapi kalau setiap hari tuh ada gilirannya. Misalnya sehari ini rumah aku, minggu depan rumah siapa tuh seminggu full bawa kambing, bawa domba tuh ke gunung. Oh, Jadi- kambingnya tuh punya tetangga-tetangga gabung. Gabung semua Oh, gitu. dari kampung aku tuh digabung semua terus bawa dari pagi sampai malam baru balik lagi ke rumah. Oh, bawa di ini. Mereka Iya. kita ikutin jalur, kita yang penting ngejagain gitu. Iya, sampai tai-tainya pun kita ini Beresin. ambil terus Diambil. bawa ke rumah. Oh, terus bikin Karena boba, itu bikin di boba, ya? musim salju. Enggak, itu bermanfaat nanti kalau kita bakar-bakar di musim winter, musim salju itu sangat gampang buat dibakar. Jadi itu nanti manfaatnya dari bulan panas, dari musim panas nanti kan musim dingin. Oh, itu ada manfaatnya. Dekat rumah gua banyak pungut tidak? Ayo sekarang. Lumayan. Oke, ya. Bisa jual lagi itu sekarang. Kita lihat ternyata yang banyak di vote adalah Bara. Pengen tahu hadiahnya apa buat Bara? Silakan yang tadi udah kita pilih. Mami masukin yang Mami pilih tadi mana, Mam? Anggur. Anggur. Ini ya. Oke, iya. Telur. Mami Ini ambil telurnya telur. nggak usah, Mi. Please, Mi. Tolong, telurnya nggak usah. Udah. Nah, karena Mami menang, Mami boleh milih sayuran. Ada sayuran. Ah, jangan, Bang. Pare. Oh, pare. Nah, ini kan penyeimbangnya. Jadi ada Wah, ini serat. improvisasi Ada serat. sendiri nih. Tuh, kita kasih. Oke. Berikutnya tadi siapa? Kamu milih Saya apa? udah sendawa-sendawa sekarang. Semangka sama susu. Semangka. Kamu pilih apa, Brevi? Masukin silakan. Nih, Nih. jeruk. Oke. Watermelon. Oke. Watermelon, melon. Oh, kamu pilih sama susu ya? Iya. Oke, susu masuk. Oke, ini semangkanya masuk ya. Oh, tambahin air ya. Set. Oke. Wortel gitu nggak jadi? Oh, wortel tadi. Wortel dia. Oh ya, kamu pilih yang boleh masuk. Ingetin. Wortel sama Jangan jeruk. ya harusnya. Wortel sama jeruk. Abel, Tapi ini penambah Abel sih. penyegar ini, wortel sama jeruk. Wow. Wah, enak itu. Aduh, jadi kayak cincau ya. Oke. Kemarin saya di waxing, hari ini saya bantu deh. Ya ada kamu yang nuangin sendiri lah. Kok kayak bau kabel kebakar.
Cari bahan. Oke, antrian pertama tolong. Lo kan ada acara masak sambil ini dong, kayak lo sambil review bro, sambil review. Oh, Bara gue paling suka lo kalau review minuman. 1, 2, 3. Oh, udah cukup udah. Iya. Gimana rasanya? Orang Korea kalau minum ini kayak orang Jepang ya. Shima. Rasanya apa rasanya? Rasanya bau telurnya lumayan strong. Oke. Tapi tetap enak sih. Woi. Oke, nanti kita lanjut lagi tetap di Tawa Culture. Tawa Culture. Tawa Culture. Assalamualaikum. Gimana sih ini kita mau syuting nih konten-konten? Kaget, paling mau kesini udah tutup warungnya. Ya, jangan tutup dulu dong. Ntar kita ngonten di mana nih? Konten apaan? Jangan malam-malam kesini Mas Mbak. Di sini mah banyak hantunya. Justru Pas. pas. Kita nih konten kreator misteri. Horor. Emang orang-orang nyari duit, kita kerja nyari setan. Emang iya? Iya. Nyari-nyari setan. Iya. Di sini banyak kejadian horor di daerah sini. Boleh mbak. Iya, saya punya. Mau mbak ceritain sambil saya rekam Saya ya? ceritain ya. Nah, Lumayan lihatnya nih mbak kemana? dapet konten. Lihatnya kemana? Iya, kesini mbak. Halo Mbak Lala. Mbak munduran aja mbak, ini canggih ada teknologi. Iya nih. Ada teknologi yang namanya Zoom mbak, saya gini-giniin aja mbak, diam aja. Mbak katanya di warungnya sempat ada kejadian mistis, kejadian horor, itu kejadian seperti apa mbak? Iya, di warung saya sering ada kejadian horor. Kayak gimana mbak kejadiannya mbak? Gini mas mbak, kemarin kan saya mau masak nasi di Magic Jar. Aduh, saya masukin beras, saya masukin air, saya tutup. Tahu nggak? 30 menit kemudian, airnya hilang. Hilang. Kat. Itu bukan horor, nasi lu matang. Gimana sih? Saya masukin beras, saya masukin air, 30 menit hilang. Horor itu mas, banyak setan. Udah nggak apa-apa di sini. Ada apa? Serius ada setan? Banyak, ngeri, jangan di sini, ay. Mengerikan tahu, makanya saya tutup cepet ini. Tadi saya baru buka jam 6 sore, ini saya tutup jam 7. Warung bukanya cuma sejam, tapi bagus. Bel, jadi kita udah dapat spot ini untuk bikin konten-konten mistis kita. Iya. Ya, udah sekarang kamu opening aja. Oh, bisa nyala dia. Oh, itu nyala udah. Ini udah di sini aja. Kamu opening, kamu cerita kalau di sini banyak setan ya. Halo guys, hari ini kita lagi di set. Di Tawa set. Culture. Di salah satu desa. Di salah satu desa namanya Desa Tawa Setan. Hari ini Katanya di sini banyak setan, banyak katanya hantu. di sini banyak setan, banyak hantu, banyak pocong, banyak uyak-uya. Uyak-uya setan bukan? Bukan, itu bukan. Kuyang. Uya lagi kuyang. Kuyang. Oke. Nah, ntar pas ada setannya kita akan cari lagi. Waduh, siapa tuh? Ada setan. Opening. Ada setan cantik guys. Hai. Mau kemana Neng? Saya mau pergi dari Jakarta. Aduh, setannya. Kemana sih malam-malam gini? Susah nyari kerjaan halal di Jakarta sekarang, Bang. Yang haram aja susah. Apalagi yang halal. Emang mau kemana? Saya tuh si manis jembatan Antasari. Saya capek sebenarnya jadi hantu. Oh, kamu hantu? Opening. Bapak, ini kita konten kreator mistis. Ajak ngobrol. Udah berapa lama ya? Aduh, sorry. Bukan ke dia, kalau lu yang make. Sorry, aku ada golden rules, jadi nggak bisa asal video-video ini, nggak bisa asal foto. Iya, enggak. Tapi kok Gini, kamu Mbak. cantik banget sih, beneran setan bukan? Iya, sebenarnya semasa hidup aku tuh dulu artis. Artis? Kamu matinya kenapa? Aku serangan jantung. Kecapean, tapil. Enggak, karena gara-gara sutradara yang ngomong action. Aku selalu kaget. Oh, mati kaget. Iya, karena belum siap juga action. Gitu. Terus mati? Iya, aku shock. Terus jadi hantu? Jadi hantu tapi aku nggak bisa ngelanjutin jadi artis. Ya udahlah, akhirnya. Udah Mbak, gini aja Mbak. Kita ini konten kreator misteri. Betul. Mbak syuting konten sama kita. Kita nggak ngomong
action kok. Iya kita nggak ngomong action kok. Nanti matinya 2 kali. Ntar Mbak kalau udah waktu hidup denger action mati, ntar sekarang saya bilang action hidup lagi. Ya jangan dong. Sebenarnya aku udah kurang pede sih jadi artis, tapi aku punya kembaran. Aku punya kembaran lah pokoknya. Setan juga Mbak? Iya bisa dibilang mami-mamian lah di dunia persetanan ini. Iya. Udahlah nggak apa-apa nih. Ini cewek ini aja cakep, kembarannya pasti cakep. Nah benar. Udah Mbak, gini aja Mbak, hubungi kembarannya, biar saya syuting sama kembarannya. Boleh. Coba. Biasa kita pakai intuisi manggilnya. Oh bisa dipanggil? Coba aku panggil ya. Serigala kembaran. Bisa langsung kembaran. Serem ya Bang? Nah ini dia kembaran aku. Rina. Aku Rina. Aku Darsi. Kembar kan namanya. Rina sama Darsi. Enggak di mananya yang kembar ya, maaf ya Mbak ya. Ini emang kembar Mbak. Kembar. Rambutnya doang kan, cantik banget. Iya. Kembar kembung. Mbak, maaf Mbak ya. Ini kita nih konten kreator misteri. Kamu ajakin dia mau ikut syuting bareng kita, nggak ada honornya. Kamu mau tahu meninggal saya? Kenapa? Kamu mati kenapa Mbak? Setelah saya beberapa puluh tahun nyari pinggang nggak ketemu. Oh, dari pundak langsung kaki ya Mbak? Iya. Kepala, pundak langsung kaki. Mbak ikut syuting bareng kita aja. Iya boleh. Kita nih konten kreator setan. Udah beberapa episode konten kita nggak ada view-nya karena kita nggak ada setannya. Nah, boleh nih menjual banget nih pasti. Ya? Menjual banget. Ya udah aku lanjut dulu ya. Ya udah. Ini tolong lanjutin Hati-hati ya. sini ya. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Jangan lewat di tempat yang angker-angker ya. Setan. Ya kan dia udah setan. Tapi penakut. Bapak ini sabar banget ya. Ya kalau setan kok bentang-bentang. setan ketemu setan paling ngobrol Mbak. Ya udah hati-hati di jalan ya. Makasih ya. Jangan lupa bismillah. Nah Mbak, langsung opening. Mbak kita pengen bikin syuting. Jadi ceritanya Mbak lagi ngeganggu dia nih. Dia lagi uji nyali, tiba-tiba hantunya datang, nanti dia ketakutan. Udah cukup begitu aja. Oke. Guys, kita sekarang saya akan uji nyali. Sini ada. Waduh. Saya merasakan nafas-nafas. Ayo tebak aku habis makan. Niup. Tebak habis makan apa? Kok jadi gitu kontennya? Ntar ada honornya berapa? Ngomongin honor-honornya berapa itu? Mas, Hah? saya asal dikasih permen aja udah seneng. Enggak ada manajemennya apa enggak? Ya saya punya manajemen dong. Ini gimana sih? Masih di sini aja. Aduh. Jangan ganggu ya. Oh, jangan ganggu. Ini lagi syuting ini. Aku dari EAS. Iya, ES. ES. Iya, agensi. Iya. Ini manajernya, Mbak. Betul. Mas dari mana? Saya ini dari konten kreator. Kenapa? Loh, orang kata masa saya garuk muka situ? Ini dari mana, Mas? Saya kan konten kreator misteri. Nggak bisa sembarangan, Mas. Ada budgetnya loh. Ini. Saya ini artis termahal. Enggak, lu paling murah. Gimana sih? Paling murah. Oh, dari semua stok setannya ini paling murah. Ini paling murah. Emang ada setan apa aja punya stok? Macem-macem. Ada Genderuwo ada? Genderuwo ada, pocong ada. Cuman pocong udah nggak aku kasih sekarang. Pernah acara TV minta ke aku, ya terus yang pakai lilin itu disemak-semak. Pocong kan nakutin. Lilinnya jatuh, kebakar. Dia kan bisa terbang mas di situ. Mati 2 kali. Oh, udah pocong. Betul. Mati kebakar. Iya. Udah. Apa sih? Ini bulu dada. Wih. Bulu dada aku rontok ini ya. Kamu ini ya. Bulu dada ini. Dada, tempatnya di dada. Tadi nongolnya apa sih? Oh, ini ya. Keringetan, Mas. Oh, keringetan. Iya, pindah-pindah. Itu. Ya udah, Mas. Mau pakai dia? Ini berarti termasuk kategorinya hantu apa ya? Ini tuh nggak nyampe 1,5.
Apa yang penting kan stripping. Oh iya. Ini lebih ke kuntilanak atau wewe gombel? Ini perpaduan, Mas. Perpaduan antara kuntilanak sama genderuwo. Kawinan silang. Oh, hasil ekstra. Iya, hasil ekstra. Betul. Iya. Mau diapain aja ini bebas, Mas. Mau diapain aja bebas. Lu nggak apa-apa, aku agensi kamu loh. Mas dari tadi pas ketemu sama dia nyaman? Oh iya, saya ngobrol aja sih. Oh biasa? Oh berarti dia lagi sadar, Mas. Biasanya kalau nggak sadar, itu baunya tuh enggak. Iya. Dia namanya setan. Iya. Iya kan. Iya. Harganya ini biasa 2,5 juta. Ya, per jam atau per apa, Mas? Per episode hitungannya atau per jam? Persin. Oh, persin. Iya. Persin. Itu buat apanya, Mas? Ini biar dia takut. Ini buat emas. Gitu. Oh, saya yang pakai. Kalau dia ngamuk, giniin aja. Gitu. Dia tuh sering kesurupan. Orang kemasukan setan kesurupan. Ya, setan kesurupan kemasukan apa? Loh, kemasukan temennya, Mas. Temennya. Iya. Oh, pada reoni ya? Betul. Nah, ini Mas ya, lihat keahlian dia, Mas ya. Oh, bisa? Oh, bisa. Diri. Kamu tidur. Diri. Nah, ini dikendalikannya sama ini. Ini kalau ini disentil, dia teriak, Mas. Belum. Masih di sini. Gitu. Nah, ini, Mas. Ini 2,5 juta, sama ini 4 juta. Ini 2,5 juta. Sama ini 4 juta. 4 juta. Aja 4 juta. Sekarang itu alat-alatnya. Iya. Penghasilannya bukan dari nyewain setan. Iya. Dagang alat. Nah, ini kembangnya, Mas. Kalau ngamuk, tidurin, piting, taburin. Itu dia diem. Itu diem. Karena itu makanannya. Percaya? Mereka kuat minting aku? Kamu aja nggak kuat minting aku? Bisa. Mana? Bau kali ya. Ini satu-satunya setan yang berat ini doang, Mas. Gitu. Ayo, Mas, syuting aja nggak apa-apa. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi kalau buat ekstra saya. Jangan sering-sering, Thomas. Mas kalau butuh ekstras boleh, Mas. Oh, aku juga setan. oh, ini jenis apa ini? Iya. Tuyul. Oh, tuyul. Oh, ya udah sekalian aja biar paket lah. Tapi aku jangan ada yang dialog, capek. Yang lewat-lewat aja ekstras. Oke. Bisa. Karena ini kameranya bisa nangkep nih, Mas, makhluk-makhluk halus. Oke. Siap? Action. Kenapa orang tuamu meninggal? Sakit. Oh, sakit. Kamu nanya dia kenapa kamu meninggalnya kenapa dulunya? Dia itu meninggalnya kelilit hutang, Mas. Iya. Jadi nih hutang nih, kelilit nih, Mas. Kelilit. Dia nggak bisa ngapa-ngapain, Mas. Gitu. Iya. Stroke doang, Mas. Kelilit sama stroke hutang. Gitu, Mas. Iya. Usia berapa sekarang? Sweet Seventeen. 60 dong. 60 umurnya. 17. Iya. 17. Kenapa jadi 60? Iya. 60 Swida. Oh, Swida tuh 60. Dia meninggal. Jangan dibunuh ini. Jangan dibunuh ini, no. No, lalu kesel bunuh Denny dan Abe. Ngapain dia? Dia udah meninggal. Lu kesel sama gua. Kesel sama gua. Ini baca. Enak zaman sekarang mada ini. Dia ngapain gua? Emang gua cocok dibunuh? Kan dia udah mati. Ya. Banyak ngomong. Hah? Dia mati? Jangan ditanya. Keinjak dia. Maaf. Aduh. Oh iya, gak usah Nah, ini gimana nih briefingnya nih? Evaluasi yang kemarin kan udah beberapa episode pakai rating meter. Menurut kamu gimana?
Menurut aku kan kita udah 4 episode nih yang acara YTTA ini. Pengennya tuh kita talk show-nya sedih-sedihan. Pengennya sedih-sedihan karena kan 3 episode sebelumnya kan belum ada tuh yang sedih-sedihan. Ya kan? Jadi aku pengen Mami berusaha untuk bersedih-sedih. Kalau disuruh itu kan susahnya. Lagian tadi disuruh loh. Karena ini maminya, ini ada rating meter Oh iya. Ratingnya live langsung. Langsung kelihatan. Kelihatan rating bagus. Penontonnya dikit, Serius. Mami terserah mau jungkir balik mau. Iya dah. Nangis sama jungkir balik. Pokoknya harus nangis biar ratingnya naik terus. Nah terus Kak Marion ikut-ikutan nangis juga karena kan sesama perempuan. Aku ikut nangis? Iya. Oh jadi menunjukkan rasa iba, compassion gitu. Betul. Jadi sesama wanita harus saling ikut nangis. Aku bisa. Lagian kalau emang kita mau nyari nangis, lu kenapa bikin talk show? Mendingan bikin baksos. Kita bantu orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Ya kan di acara ini aja makanya beda. Oke lah, kita ngerti, paham, kita paham. Oke. Ya, aman ya. Ini siap-siap di belakang, nanti kita invite. Nanti kita invite, ayo Mami. Oke, Marion. Mami, ngumpet situ dulu ya, Mi. Iya. Nah, di situ ada kursi yang udah kita bikin dari beton. Kami ini sebelah sini. Oh, oke. Lala di pojok ini, nah buat bintang tamu kan nanti. Oke. Siap? Siap. 1, 2, 3. Ini dia program talk show satu-satunya di bumi dan di langit. Yang share ratingnya langsung bisa kelihatan. Ini dia YTTA, yang talk show aja. Di sini semuanya gimmick. Nggak usah diomongin, ini mah beneran kalau Kan ini talk show. kirain konsepnya biar penonton tuh lebih tahu aslinya artis-artis itu gimmick semua. Gitu ya. Iya. Yaudah, ini kita punya bintang tamu spesial yang kita dari beliau kita bisa dapat banyak pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Dia sudah banyak pengalaman hidupnya. Suka senang semua sudah dilewati. Betul. Langsung kita berikan tepuk pramuka untuk Mami Nunung. Kapan ya? Udah lama banget ya, Mam ya? Lama sih. Iya. Tadi jadi hantu ya kalau nggak salah ya. Iya. Nangis. Langsung nangis. Oh ditanya nangis gimana sih? Enggak lah, ngapain nangis? Kita harus happy dong. Di sini pertanyaannya sih langsung aja kita di sini. Karena penonton kan lihat di sini langsung ada ratingnya, Mami. Mami keluar rating naik tuh. Ya ampun. Tuh kan. Ya ampun. Iya. Lanjut Mi nangis. Iya. Jadi sekarang nangisnya gitu. Cicilan sebulan berapa, Mam? Masih 15 juta. Ya ketawa turun. Kalau ketawa naik. Masih 15. Tapi aman kok. Udah aman ya. Aman. Kan pasti sekarang restoran Alhamdulillah. Restoran Mami Alhamdulillah. penuh terus loh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa lu yang nangis? Kan disuruh ikut nangis. Enggak lu kalau ke Cibodas baru lu ikut. Oh iya. Ya. Mam, jadi Mami tuh membangun bisnis baru yang sekarang tentang Mami itu bisnis bareng sama Mas Vicky Prasetyo. Sama Mas Nanang, apa ya, anak baik deh gitu. Oh, jadi Mas Vicky, Mas Nanang sama Mami. Iya. Itu restoran. Ayam panggang Mami Nungki. Turun. Kalau gitu, kok turun Mami nangis lagi Mi. Mami, apa sih titik terendah di hidup Mami? Titik terendah saya ya, memang saya nggak bisa apa-apa waktu itu. Pada saat saya didiagnosa kena sakit itu, saya benar-benar lagi nggak ada apa-apa. Bagus, naik terus, Mam. Mami gak usah nengok. Jangan nengok dong Mi, padahal udah bagus. Gak usah nengok, Mami lagi di close up kelihatan pas nengok. Jadi, tapi ini serius ya. Ini beneran sedih. Tapi ternyata Allah tuh mengirimkan orang banyak banget untuk menolong pada saat saya mengalami hal paling titik terendah. Titik terendah saya. Oke, siapa aja Mam yang selalu? Banyak banget.
banyak banget dari artis. Tanpa saya harus memohon mereka dengan sukarela menolong saya. Dan memang saat itu aku membutuhkan bantuan. Mami nggak usah. Kurang satu tinggi. Berarti harus pembahasannya harus lebih bagus lagi, apa lagi? Ya, tapi memang benar Den. Turun. Karena Mami orang baik. Ya. Jadi orang-orang yang bantuan juga datang sebegitu mudah. Orang semua ngomong memang mungkin karena Mami orang baik itu semua memang ngomong gitu karena memang aku nggak pernah jahat sama orang. Iya. Jahat sama orang dan hidupku itu dari kecil memang buat keluarga sampai detik ini. Berarti support system Gitu loh. nomor satu Mami pasti keluarga. Keluarga saya. Saya tuh kadang-kadang rela nggak pegang duit, rela nggak makan ya istilahnya. Yang penting pokoknya keluarga saya sehat, makan dan bisa sekolah sampai selesai. Mami mau aku injok dulu kakinya biar nangis lagi nggak? Mulai turun Mami. Nangis. Badan saya lagi capek-capek. Saya tak tengkurap kalian ini. Jangan dong. Oh jadi buat Mami itu keluarga segalanya. Keluarga saya segalanya. Nah ada seseorang yang selalu ada kapanpun untuk Mami. Yang mendampingi Mami dalam kondisi apapun. Kita punya tayangan video. Kita lihat, ini dia. Aku ingat janji kamu. Pada saat kamu pertama kali ketemu aku. Kamu bilang bahwa kalau kamu mau jadi istri aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya apa-apa, aku punyanya cuma pikiran dan tenaga. Kamu jangan tinggalin aku, tetap dampingin aku. Sampai tuntas ya sama aku. Aku mesti bilang kamu. Kamu nih wanita yang paling kuat yang pernah saya kenal. Jadi Ini mah seperti nggak perlu disuruh acting, nangis beneran ini. sosok yang tadi itu adalah Mas Ian. Suami. Saya kalau nggak ada Ian nggak tahu masih bisa bertahan nggak sampai di sini. Cuman kita kan nggak tahu, memang takdir kan Allah semua yang menentukan. Cuman memang penguat saya, support saya, dan yang dia mengembalikan kepercayaan diri saya lagi. Pokoknya semuanya itu Ian. Dia memang pernah janji pada saat ketemu saya waktu itu masih dipuja-puja orang ya. Dan dia kan memang bukan siapa-siapa. Kamu ingin menikah dengan aku ingat banget dia bilang, aku bukan siapa-siapa. Kamu mau menikah dengan saya, aku nggak punya apa-apa, yang aku punya hanya tenaga dan pikiran. Namun sekarang ini tenaga dan pikiran dia memang buat saya semuanya 24 jam buat saya. Mam, di titik terendah Mami, apa sih yang sering disampaikan, dikuatkan oleh Mas Ian ke Mami? Dan akhirnya bisa membuat Mami melewatin semuanya. Suamiku selalu begini, kalau aku bilang aku capek, aku lelah, jangan, kamu nggak boleh bilang gitu. Kebahagiaan kamu tuh kalau kamu bisa memberi keluarga kamu. Kalau kamu sekarang lagi capek, lagi sedih, lagi memang lagi bener-bener kayak terpuruk banget, kamu punya Allah, Tuhan. Ayo ambil air wudhu. Udah selalu mengingatkan, apapun jam berapapun ambil air wudhu, sholat kamu. Udah cuman terus. Yang paling aku nggak bisa sampai sekarang masih kayak kadang-kadang masih belum bisa memaafkan diri saya sendiri setelah ditinggal ibu saya. Karena ibu saya itu adalah orang yang saya ratukan. Saya paling takut sama ibu saya. Karena hidup saya waktu itu kalau nggak ada ibu saya, udah nggak mau jadi apa nggak ngerti. Waktu belum ketemu Ian ya. Tapi akhirnya aku bikin kecewa ibu saya. Aku udah bertahun-tahun menjaga jangan sampai aku buat kecewa ibu saya. Akhirnya aku bikin ibu saya kecewa. Pada saat aku kena kasus ibu saya sakit langsung nggak ada. Sampai nggak ada itu yang sampai sekarang aja aku belum berani loh datang ke makamnya. Oh itu menjadi salah satu hal yang Mami sayangkan sampai terjadi. Suamiku sampai ayah saya nggak makam. Aku belum siap ya. Oke. Begitu luar biasanya Mas Ian mendampingi, bahkan di saat di momen-momen terberat Mbak Nunung, Mas Ian melewati semuanya bersama dengan Mbak Nunung.
Nah, cerita yang bisa kita simpulkan adalah sosok yang luar biasa yaitu Mas Ian. Iya. Kita pengen ngobrol, kita pengen ngobrol langsung dengan Mas Ian. Sebesar apa cintanya ke Mbak Nunung, kita tanya langsung Mas Ian. Kita berikan tepuk tangan buat Mas Ian. Sehat Mas. Silakan duduk Mas. Istri saya. Iya. Beliau kagum sama Mas. Dia juga hebat ya. Oh Mas, oh berarti kali ini sebenarnya saling mengagumi ya. Sebetulnya istri saya itu nggak tahu kalau saya di belakang tuh berusaha. Mas, jangan sampai Mbak Nunung botak, Mas Ian ikut botak. Iya, saya ikut botak. Itu gimana waktu atas bawah saya botak. Iya Mas, oh ini dicukur iya. juga. Iya, iya. Dan mungkin yang ini aku mau ngomong hari ini ya. Apa yang mau disampaikan ke Mbak Nunung, Mas? Aku sebetulnya punya single. Punya apa? Single. Ada single? Iya. Oh yang mana? Yang istri saya nggak tahu. Oh, boleh dinyanyiin? Buat Mami. Aku bukan pengemis. Jonis kan? Kacamatanya gini. Iya, iya. Mas Ian. Dia orang hebat. Mbak Nunung menceritakan tentang Mas Ian sampai berkaca-kaca sampai nangis. Dia tuh orang besar. Iya, saya tahu. Namanya kan emang udah besar di entertain. Kesabarannya besar. Iya. Cuma kalau udah marah tuh. Apa sih Mas kalau marah biasanya dia ngapain? Dia tuh kayak anak kecil. Misalnya Mas? Telanjang depan sana. Oh, pas mandi kali. Suka ngeyel. Oh ngeyel. Tapi saya kalau lagi berantem saya masukin polsek udah trauma. Diem ya. Iya. Berantem di jalan, gue dimasukin kantor polisi. Beneran? Perjalanan Jakarta ke Solo, hanya masalah makan, gue gak ditawarin makan. Gue mau ke kanan, ya dia kan nyupir. Iya. Ini kalau udah gue juga bisa emosi gitu loh. Iya. Misalnya, Mas Ian, kenapa kepikiran? kantor polisi di Brebes sama di Tegal. Iya kenapa saya masukin kantor polisi? Iya kenapa kepikiran? Kan tinggal ngajak makan selesai. Nggak mau, saya udah nggak mau. Oh, udah nggak mau. Marah gitu loh. Karena mau saya masukin sumur susah. Udah pernah nyoba? Iya, banyak. Nggak nyemplung. Iya. Itu gimana itu? Ini Mbak Nunung nggak ditawarin. Kenapa nggak minta kan suami? Jadi kita kan aku tuh kalau ke Solo kan bawa mobil sendiri. Ya perjalanan panjang. Biasanya kan bawa. Iya selalu gini nih. Bawa bekal. Iya. Lagi jarang mau makan di rest area gitu bawa bekal sendiri. Okay. Nah pada saat ke rest area pertama suamiku udah lapar. Aku lapar makan ya? Iya begitu. Kamu nggak makan? Wah aku masih kenyang gitu. Okay. Terus jangka berapa meter tiba-tiba saya lapar. Ya aku lapar. Lah baru aja keluar dari situ. Ngeyel gitu ngeyel. Ngeyel Mas Deddy. Kalau kamu itu tuh dia cari rest area lagi kan ini malah ngondak-mandek kok berhenti gitu. Kamu kayak orang kemasukan setan saya. Karena lapar, iya. Dia tuh bisa lari. Lagi ngamuk tuh turun dari mobil, dia lari. Lari, komen berapa kilo? Digoda supir-supir. Nah kenapa nangis? Gue mau ke sana kan gengsi. Iya. Ini kok nggak dikejar sih gue? Itu sesama. Itu Roma ya. Itu sesama supir truk lihat Mbak Nunung lari ngobrol. Bareng siapa tuh? Tapi kita karena menceritakan kisah cinta dari Mami dan juga Mas Ian, kita punya saksi cinta. Benar. Jadi saksi nyata yang melihat betapa dalamnya cinta. Benar. Ini salah satu sahabatnya Mbak Nunung. Temen curhatnya Mbak Nunung juga. Dia tahu banyak tentang Mbak Nunung, tentang percintaan mereka. Bahkan sempat kerja bareng. Dan pokoknya Mbak Nunung sama sahabatnya ini deket banget tuh. Kita panggil ini dia, Kang Sule. Kang Sule. Silakan Kang Sule.
Mami Nunung. Ya enggak apa kamu. Mas Ian. Kang Sule. Mas Ian. Iya. Ganteng Mas ya. Iya. Mami Nunung sama Kang Sule tuh emang teman lama deket banget ya. Hidup bagaimana ini hidup ini? Hidup bagaimana ini? Ketukar-tukar gini nih. Biasanya curhat tentang apa sih? Mami Nunung yang sering curhat ke Kang Sule, apa Kang Sule yang suka cerita-cerita ke Kang Sule sih? Ya saya lah. Oh, suka cerita. Karena kan dia orang tua. Oh, diminta masukan. Gimana Mami Nunung biasanya kalau ngasih masukan ke Kang Sule? Nah itu Mami Nunung yang apa Mam biasa yang diingetin ke Kang Sule? Ya, Kang Sule itu kan lagi nggak sedih. Pernah juga ke titik yang paling terendah. Jadi titik yang terendah itu bukan karena finansial ya. Iya, ini kan karena semua mungkin Sule perjalanan hidup. Perjalanan hidup. merasa bahwa kok kenapa ya salah gue itu apa gitu ya, ada masalah di pekerjaan gitu sampai dia bilang, nih kalau rumah ini aku jual, rumah yang di Tambun, terus aku pindah di pegunungan, aku mau hidup di sana dengan temen aja. Seneng ya? Itu itu gimana ya Mi? Aku bilang kamu nih ngantuk. Aku bilang ya pokoknya aku senangatin aja. Aku kasih jalan keluar. Aku senangatin. Kalau Mas Ian deket juga sama Kang Sule? Ya kalau lagi di tempat syuting aja. Oh, ketemu aja. Ya, orang. Gimana sih sosoknya di mata Mas Ian tuh Kang Sule tuh orang temennya yang seperti apa Kang Sule? Penyakitan ya. Iya, enggak penyakitan. Kang Sule. Oh, Kang Sule. Kang Sule yang penyakitan. Oh, ya Mas Ian. Bingung tau? Iya. Hidup bagaimana? Mana itu? Oh, gitu ya. baik. Oh, baik, Ian baik. Apa sih kebaikannya Ian? Selalu jaga Mami Nunung. Oh, karena Kang Sule tahu ya. Tahu. So tahu loh. Mas Ian tuh sayang banget sama Mami Nunung ya? Oh, pengetahuan Kang Sule? Iya. Boleh dipegang tangannya. Apa yang mau disampaikan ke Mami Nunung? Apa yang mau disampaikan ke Mami Nunung? Perjalanan panjang, naik turunnya kehidupan biasa. Apa sih yang pengen disampaikan ke? Yang kau bagai air yang belum nyanyi, Le. Emang Sule tuh seneng bercanda mulu dia. Ya. Di dalam berdebu. Kamu semangat aja. akhirnya Sule. Apa berdebu kotoranmu itu? Ya pokoknya suatu saat aku selalu berdoa. Andai bisa laut dan pantai Enggak. tak akan kau. Baru kali ini aku dengar Sule suaranya sumbang. Ya udah. Tapi kita lanjut lagi ya. Tetap deh. Tawa Culture. Senang bersama Tawa Culture. Kang Denny, aku izin buat briefing dulu bentar. Tumben izin besok kan Briefing lagi. Jangan gitu dong. Tapi bagus nih, jadi kalau dia briefing itu kita jadi ngingetin lagi. Benar. Walaupun sebenarnya kita udah tahu. Tapi pasti penonton pada penasaran, itu kru yang biasa ngasih briefing Instagramnya apa sih? Udah mulai loh. Follower udah nambah 4 kan? Yang cewek-cewek bondol lucu itu katanya. Coba, apa briefing apa nih kita nih? Aku mau briefing, kita di acara ini bakalan ikutin parodi pencarian jodoh. Oh, karena kita semua suka sama acara itu. Iya, dari dulu aku pengen banget nyobain itu. Iya. Acara kali ini namanya Take Me Home. Jadi yang Take Me Home. Kamu pengen banget acara itu? Iya. Sampai segitunya kamu. Pokoknya nanti pasangannya bakal dibawa pulang karena kan saya Take Me Home. Oh, jadi nih. Jadi Bisa langsung dibawa pulang.
Ya karena kan ntar dianggap jodoh sama yang lagi nyari pasangan juga. Bintang tamunya nanti juga cakep-cakep banget. Ganteng-ganteng pria lajang udah kita siapin. Banyak. 2 doang. Ada, tapi ini udah yang terbaik. Coba mainkan aja lah main. Oke lah, langsung udah kita pam. Oke. Oke, thank you Bondol. Thank you guys. Makasih. Oke, selamat datang di Take Me Home bersama para wanita single. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Baik, para wanita single, saya sudah punya satu pria lajang yang pertama yang mungkin akan memikat hati kalian. Nanti kalian boleh bertanya masing-masing satu pertanyaan dan dia akan saya kasih kesempatan untuk menentukan siapa yang dia pilih dengan cara mematikan lampu yang tidak dipilih. Para wanita single, ini dia, terima pria lajang kita yang pertama. Tepuk tangan. Saya kira halo. Brafi. Iya. Oke, silakan perkenalkan diri. Halo single ladies. Hai. Perkenalkan, nama aku Brafi. Aku bekerja sebagai profesional DJ. Kalau di nge-DJ tuh satu klub aja bahagia, apalagi kalau berdua doang. Oke, masing-masing. Tipe kamu ya? Tipe kamu ya? Tipe-tipe aku. Oke. Nah, saya kasih kesempatan masing-masing boleh loh nanya satu pertanyaan aja. Aku boleh nanya dulu Boleh, ya. boleh. Kamu kesibukannya selain nge-DJ ngapain? Buka usaha. Oh, buka bisnis, punya bisnis dia, punya bisnis. Baru mau buka. Iya, baru mau buka usaha. Seorang bisnismen juga dia. Oke. Budidaya tuyul ya. Oke, kamu mau nanya apa? Pengen tahu apa dari Kalau aku Desi? ya, kan kriterianya 15 tahun di atas Oke. aku. Kira-kira kamu deket nggak 15 tahun di atas aku? Kayaknya jauh deh. Jauh ya? Kayaknya seumuran ya. Kamu mau nanya apa? Kriteria cewek kamu seperti apa? Oh, kamu suka cewek gimana sih? Pemain film. Oh, enggak. Pemain film. Pemain film mau suka ya. Terus lebih tua. Oh, yang karena lebih biar pengertian, menerima apa adanya gitu. Oh, kamu malah nyarinya sukanya yang lebih tua. Oke. Yang udah tahu pahit manisnya hidup gitu. Oh. Boleh tanya lagi nggak? Boleh. Emang terakhir kali pacaran kapan? Terakhir pacaran kapan? Kan berarti kan semua yang di sini kan semua jomblo. Ini semua jomblo. Kamu juga jomblo. Terakhir jomblo, iya baru banget putus lagi. Oh, baru banget. Iya. Baru putus ya. Jadi, Aku boleh nanya nggak? Boleh. Kamu tipenya suka yang tan skin atau yang shiny? Oh iya. Kamu suka yang tan skin apa yang lighting? Kamu suka yang tan skin apa light skin? Karena kan di sini ada beberapa. Apa aja suka, kalau skin nggak ada kriteria, fisik nggak ada kriteria sih. Oh, nggak ada kriteria, apa aja ya? Mau nanya apa? Kalau aku nanyanya simpel aja. Kalau kamu dapat aku nggak minta apa-apa, cuman beli lilin aja. Kamu jaga lilin, aku cari duit. Ya ampun. Oke. Dia ngepet. Kamu boleh loh. Sekarang tadi mereka udah nanya ke kamu. Kamu boleh nanya ke kalau dari perwakilan atau ke semuanya boleh. Abel, kriteria kamu tadi apa nih? Tadi belum denger ya? Oh, nah, pengen denger langsung. Kamu suka cowok yang apa? Yang sehat, supaya Senang olahraga dia suka. olahraga supaya nggak cepet mati. Karena beberapa mantannya dia mati cepat. Oke, kalau dari Asyal apa? Aku tadi rajin sholat. Beda nih kayaknya. Ada. Namun Bertanggung jawab. Bertanggung jawab juga. Bertanggung jawab. Mempertanggung jawabkan omongannya. Oke. Kamu mau nanya apa ke Lala? Ini Marion Jola panggilannya Lala. Mau nanya apa? Oh iya, sama kriteria. Oh, tadi usia Tadi dia. usia ya. Selain usia mungkin ada fisik atau sifat. Kalau aku sih sebenarnya kriteria aku nggak banyak. Aku cuma mau cowok yang terima aku aja sebenarnya. Selain 15 tahun di atas aku ya, yang terima aku, terus udah punya rumah, mobil, terus punya beberapa apartemen. Kalau aku sih sebenarnya kriteria aku nggak banyak. Banyak ya. Lihat jatuhnya banyak. Ini material. Ini material. Material mah ada batang, semen.
Nggak yang spesifik sebenarnya. Aku nggak muluk-muluk. Rumah, mobil, terus punya beberapa apartemen. Itu muluk-muluk banget yang sebutin. Rumah, banyak banget. Wajar dong kalau wanita minta yang Iya. Apa zaman sekarang? Tapi aku sebenarnya suka yang satu passion sama aku juga di musik karena aku anaknya musik juga. Oh, jadi kamu seneng cowok-cowok yang dunia musik juga? Dunia musik. Temen saya ada Kang Servis Gendang. Itu musik juga ya. Saya carinya di sini. Kamu mau nanya apa? Kalau Mami Nunung, bukan Mami, Mbak Nunung. Ada Mami Nunung. gitu ya. Mami. Tahu kan bisa lu tuh, bisa nunung doang. Oke, Mami depannya. Kalau Ya, depan, nggak berarti kreatifnya tuh sopan terus. Pas dia bikin gitu kan tetap Mami Nunung gitu. gak enak bukan dia. apa-apa nih kalau Mami Nunung ada depannya Mami, gue mau pesen aja. Mau nanya apa sama Mbak Nunung? kalau Mbak Nunung pertanyaan beda sih bang. Apa? Mau pulang sama aku gak? Halo. Kan take me home. Iya. Lewat mana? Hati-hati loh kalau pulang sama Mami mencak-mencak di tol harus dibawa kantor polisi. Kantor polisi. Oke, sepertinya mereka sudah mulai saling mengenal, masing-masing sudah memberikan pertanyaan dan jawaban. Sekarang kita kasih kesempatan buat Brevi, kamu matikan lampu yang tidak kamu pilih. Jadi sisakan tetap menyala satu yang kamu pilih. Silakan. Ini udah beda agama nih. Oh, beda agama. Susah nih. Terus saya nggak suka olahraga. Nggak suka olahraga. Umur nggak beda 15 tahun lagi. Berarti sisakan ini kriteria sesuai bang nih. Wah, dijemput dong di gini dia ambil tangannya. Oke. Udah jadi peserta ini udah berapa tahun? Udah berapa tahun jadi banyak? 16 tahun. Baru yang Jadi ini udah season ke-16. Mbak Nunung daftar di peserta dari season 1. Jadi udah 16 tahun. Jadi kalau dia habis putus sama pacarnya, dia kan lagi talut. Iya. Tapi enggak dong, ini kan ada juga ternyata mereka yang ini nggak dipilih. Dia memilih kamu, berarti kamu spesial buat dia. Ya udah deh. Oh, Mami harus mikir dulu. Mami mau ikut ya? Aku masih dipertahankan. Iya. Saya masih ada cowok lagi yang mau sama aku. Bukan apa-apa. Karena Mami spesial, ini takutnya Mami ketemu peserta yang kedua nyesel. Ternyata yang peserta yang kedua ini yang tipe Mami. Jadi mereka nih, dia sih udah pilih Mami. Iya. Mami nanti dihadapkan pada kesempatan. Oh jadi kita punya kesempatan juga. Sama mereka Mami udah menang 1-0. Iya. Kalau ini, oke, langsung aja ya. Mami bisa gabung lagi ke sana. Lampu saya nyalain lagi. Silakan nyalain lagi. Kita berikan tepuk tangan untuk pria single yang kedua. Silakan. Langsung bagi-bagi duit. Wah, ini cowok yang banyak dicari. Royal. Oke, silakan perkenalkan namanya. Royal duit 1.000. Yang penting kan duit. 1.000 dong. Oke, ya perkenalkan ke para wanita single ini. Mereka bukan. Oh, baca sendiri lah. Oh, namanya Sule. Kami harja dong. Namanya Sule, seperti sama tadi Brevi juga. Kalian boleh nanya satu pertanyaan. Boleh. Tentang pasangan, target hidup. Udah rusak. Dulu. Hey, yang matiin biar dia dong. Jangan lu yang matiin. Ini kayaknya di atas 15 tahun soalnya. Tak dulu. Oh beneran. Jangan beneran acting. Acting lah, acting. Gua doain kesetrum lu. Biar ini urusan saya. Urusan saya
pastikan nyala, tenang aja. Saya tuh udah nyuci kaki ibu saya mau cari jodoh. Masa segini? Tenang. Nih saya pastikan cuma nyala. Nyalain Saya dulu. tahu yang ini beneran kosong. Nyala. Kamu ini, ntar nggak saya ajak syuting lagi ya. Gimana sih? Maaf. Ini acting. Please. Dapat beneran. Mohon maaf. Acting loh ya. Ini single man yang ini kayak ayam-ayam kemerdekaan yang warna-warni itu. Harusnya rambutnya disisir rapi, jangan diwarna-warna gini. Itu situ tuh pakai ini nih, gue juga nggak mau. Ini panas Pak, 3 rangkap sumpah tuh. Ya. Tapi ini keren. Ini hip hop, style hip hop ya. Hip hop. Oke, silakan ada yang mau diketahui tentang Alur aja dulu. Pria single ini. Kita nggak tertarik lagi jadi nggak mau nanya apa-apa. Saya godain lu punya jodoh kayak gue lu. Hati-hati lu. Saya mau nanya. Kesibukannya apa, Iya. bisnis atau apa? Itu dari kecil emang rambutnya tumbuh warna-warni. Pakai wig, nggak lihat kamu. Dia update sama style. Di New York ini lagi tren. Kan pulang ke luar negeri terus ya? Enggak kata siapa masih. Dibelain loh itu loh. Mau nanya apa yang di ujung? Apel? Kamu beneran single atau duda? Duda. Saya duda. 2 kali. Ini saya 1 kali lagi dapat gelas nih. Mau nanya apa? Kalau aku nanya, Kayaknya kriteria kamu masuk nih 15 tahun. kayaknya Kamu beneran sih Mariam Dela? Saya di sini hina banget sumpah. Iya. Mereka kan pada sana bercanda. Bercanda lu sampai dicopotin. Jangan beneran acting. mau nanya, kolesterolnya tinggi. Oh enggak. Udah normal. Udah normal. Diabetes normal. Oh, kolesterol. Diabetes. Tipes, diabetes. Normal semua. Nggak ada penyakit. Lu nggak mau ngurusin gua nanti ya? Yang ditanya penyakit, dia takut ngurusin saya Pak. Iya. Dia jalan-jalan ke mall dia. Takutnya ngurusin dulu gua nih yang lagi gini nih. Nanya aja, mau tahu aja. Jarang. Tapi jarang loh orang PDKT nanya penyakit. Lo ketahuan buat bini males lo ya. Ada yang mau ditanyakan? Apa sih yang pengen Punya kamu duit tahu? nggak? Lu punya duit nggak? Baju lu gua bayarin. Duit ada. Tapi kan duit bukan segalanya. Nah, Kalau dapetnya kamu ya segalanya duit. Emang gua milih lu? Sabar. Tunjukkan sisi positif. Yakin nggak ada itu darah tinggi mungkin Ada sedikit. ada sedikit. Sebelumnya darah saya itu rendah. Bagus. Terus begitu masuk, Anda buka lampu itu darah tinggi saya naik. Kamu harus terlihat tenang. Jadi mereka merasa Cool ya, nyaman, cool ya. merasa nyaman di hadapan. Kalau kamu tidak bisa menguasai emosi, bagaimana kalau mereka terjadi sesuatu? Tapi menarik kok, saya lihatnya kayaknya orang sukses ini. Wah, Kelihatan sih. Menghibur sih, kelihatannya menghibur ya. Kayak lucu gitu orangnya. nah, Mbak, monyet juga lucu sumpah. oke. Kan baik dipuji. Untuk pria single, silakan matikan lampu yang tidak kamu sukai. Ini malah takut nyala nih. Ya Allah. Gua nyari tempat lain. Oke, ya udah. Ternyata berarti kamu tetap dibawa pulang sama ini.